Yang pertama tadi, bahwa ibadah yang tidak akan hilang dengan sebab kita berbuat maksiat adalah ridho ikhlas terhadap takdir Allah. Ini kalau kita kaji masalah kodok sama kodar doang Pak, kagak tamat 1 semester Pak, nggak tamat. Kenapa? Persoalan yang sangat pelik dalam akidah cuman itu. Ya, banyak orang yang gagal secara iman, gagal secara prinsip, gagal secara tauhid karena ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa saja mantapkan saja lah Pak. Kalau saya sih biasanya sering ngajarin santri, kan mereka kan nanti udah pada pulang tuh, kalau udah kelas SMA pulang ke rumah, saya bilang begini, apa saja yang terjadi kamu rasain di alam dunia ini, belajarlah biasa saja, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir boleh, tapi berlebihan bisa menuntunmu kepada maksiat. Kenapa? Meragukan takdir Allah lebih besar dosanya daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qala aidan fi ba'di riwayatih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersimpuh, bermuajahah, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Apalagi dijelaskan oleh para ulama, salat subuh, salat berjamaah yang paling utama pahalanya adalah salat berjamaah di waktu subuh bertepatan di hari Jumat. Itu pahalanya luar biasa dan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kebaikan yang lain, yaitu niat thalabul ilmi, i'tikaf di tempat yang paling dimuliakan Allah, yaitu masjid. Semoga apa yang menjadi niat kita dari salat berjamaah kita, i'tikaf kita, thalabul ilmi kita dicatat sebagai nilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali taklim kita ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah dan berkenan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hidayah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ulil syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin sayyidina al qutbi rabban wal arifis samadani wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Wa qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin rabbi yassir wa'id. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan membahas, karena bulan yang lalu kita membahas tentang akhlak. Nah, Jumat ini kita akan membahas lagi persoalan yang terkait dengan usuluddin atau dasar-dasar agama atau ilmu akidah. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon, bahwa yang pertama menjadi tupoksi manusia adalah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat dalam arti mengenal Tuhannya dengan baik. Bagaimana mungkin kita ibadah kepada Allah wa hum la ya'rifuna rabbahu fi ibadatihim, mereka tidak kenal kepada Allah yang dia ibadahi. Pantes sholatnya nggak khusyuk-khusyuk kira-kira, pantes kadang-kadang doanya derobos. Kenapa? Karena ternyata ibadah hanya sekedar kulit saja, ibadah hanya sekedar menggugurkan saja, tapi tidak tahu maksud yang dituju apa. Disitulah maka ada kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang populer, ilahi rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi sebetulnya maksud kita dari hidup di alam dunia ini, yang kita tuju bukan surga, bukan. Surga itu hanya pemberian sebagai bentuk fadlnya Allah saja. Sekarang kalau ditanya, kalau bapak sholat banyak-banyak, yang sunnah pun hampir tidak ditinggal, ternyata pas di akhirat nanti di hari hisab dibisikin malaikat, kayaknya lu nggak ada potongan masuk surga dah. Protes apa kagak kira-kira? Ya, berarti maksudnya bukan Allah dari ibadahnya, maksudnya yang lain itu. Ya, berarti, nah disinilah pentingnya bahwa setiap ibadah tuh peruntukannya hanya satu, nggak boleh yang lain. Nggak boleh memang Ustadz kalau ibadah niatnya karena pengen surga, silakan boleh. Untuk tahap awal dan untuk taman kanak-kanak silakan, nggak apa-apa itu. Anak kita kalau mau puasanya buka maghrib, ya persen lah 50.000. Anak SD, bapak tambahin tuh 200.000, dia bukannya isya tuh pak, bukan maghrib lagi. Saking rajinnya luar biasa ya. Cuman levelnya ya level begitu, level anak-anak. Nah kita ngaji sudah tiap tahun, bahkan jarang absen, rambut semakin menyala. Ya sedikit-sedikit orientasi ibadah, niatnya, maksudnya kepada siapa. Itu yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri itu. Itu sebetulnya persoalan tauhid atau akidah,
bahwa setiap ibadah apapun, baik sifatnya vertikal ataupun horizontal, habluminallah ataupun habluminan nas, konsep dan kaidahnya adalah tidak boleh ibadah peruntukannya kepada masiwallah. Itu nggak boleh. Semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu ibadah yang niatnya kepada masiwallah, selain Allah, secara kaidah ilmu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan itu. Di situ sulitnya bagaimana meluruskan takwimun niat wat tawajjuh, meluruskan niat kita dalam setiap bentuk ibadah kita. Ya. Jadi kalau Allah kasih surga, Allah kasih nanti ampunan di akhirat, itu fadl namanya. Bukan kewajiban bagi Allah memasukkan orang yang ahli ibadah ke dalam surga. Kewajiban bukan. Kewajiban bukan, Pak. Kalau orang ahli ibadah harus masuk surga, wajib nggak? Nggak ada yang wajib bagi Allah. Nggak ada yang wajib. Kalau seperti itu berarti Allah terdikte dengan ibadah orang. Berarti Allah diwajibkan oleh ibadah seseorang sehingga Allah punya tanggung jawab buat masukin hambanya ke dalam surga. Nggak ada. Tidak ada takalluf bagi Allah, nggak ada. Tidak ada yang berat bagi Allah. Yang ada konsep jaiz. Jaiz itu artinya fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, apa saja yang dikerjakan Allah, apa saja yang ditakdirkan Allah, semuanya mutlak karena Allah, tidak ada dasar apapun, nggak ada. Ustaz, saya ketemu di Quran ada kok. Kalau kalian berpuasa la'allakum tattaqun. Saya ngaji nahu. Katanya la'alla maknanya litaraji katanya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan sababiyah ibadah puasa Allah mentarbiyah kita menjadi orang yang bertakwa. Misalnya kita nggak boleh saling husumah bermusuhan karena ada ayat-ayat yumanis di dalam Al-Quran kan. Misalnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Dengan sebab Anda saling sayang dengan saudara, dengan sebab kita saling rahmat dengan tetangga, dengan sebab kita saling mencintai antar sesama, maka jadi sebab turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya hakikatnya begitu? Enggak, itu sunatullah saja. Orang yang berbuat baik dengan saudaranya maka akan merasakan bagaimana hubungan spiritual antara sesama makhluk Allah, itu saja. Secara kaidahnya tidak mungkin Allah bergantung kepada makhluk, itu nggak mungkin. Tidak mungkin Allah bergantung dengan makhluk, tidak mungkin Allah butuh kepada ibadah makhluk. Itu dasar sekali yang begitu. Karena kalau begitu nanti ada orang ahli ibadah, ya Allah, saya kan sholat sudah banyak-banyak ini, saya sholat sudah full, saya sholat sudah luar biasa, masyakohnya, kesulitan dan beratnya, kok nggak ada efek apa-apa. Jadi perhitungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kita jawab, memang idealnya ibadah tuh susah, nggak ada yang mudah. Tidak ada ibadah tuh yang mudah, nggak ada, Pak. Kalau mudah secara teknis, oke. Tapi kalau mudah secara spiritual, itu ada dua kemungkinan. Bisa benar kalau yang berucap orang yang siqoh, yang jujur, tapi kemungkinan bohongnya lebih gede, Pak. Kalau ternyata di dalam hati orang bicara enak, nikmat, apalagi sedang nimbrung, ngomong sama saya tadi kayaknya enak banget sholat, saya tadi kayaknya enak banget zikir, itu bohongnya 80%, Pak. Karena secara kaidah ilmu yang namanya ibadah laha masyaqqatun fi nufusil ibad, pasti punya keberatan yang luar biasa. Memang disetting oleh Allah begitu. Melakukan hasanat, kebaikan, pasti ada tingkat kesulitan spiritualnya. Tapi melakukan keburukan dan maksiat, itu dikasih kemudahan yang luar biasa. Kenapa? Supaya kompetisi ini sehat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmu seseorang, ujiannya semakin besar. Semakin tinggi imannya seseorang, ujiannya semakin besar. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Mereka menyangka ketika beriman kepada Allah tidak diuji. Salah sangka. Hidup ini di alam dunia darul mihan, tempat ujian, tempat cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak sekarang sholat, ntar abis sholat dapat duit 1 gepok, itu bukan karena sholat. Loh, enak banget dia sholat subuh dapat duit. Gua kagak. Katanya begini. Nah, ini perhitungan sholatnya, Pak. Kalau bapak tadi pagi membantu orang lain, siangnya bapak dapat nikmat dari Allah, itu bukan karena bapak itu efek dari berbuat baik, kemudian ada orang berbuat baik kepada kita, efek aja itu. Kalau balasan nanti di sana bukan di sini. Yang namanya balasan darul jaza itu nanti di akhirat. Kalau di sini itu sunatullah, berbuat baik, orang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat fajir, orang berbuat fajir kepada kita. Nah itu sunatullah. Dan Allah boleh kapan saja melanggar sunnahnya sendiri. Boleh kapan saja. Ya, jadi nggak ada bahasa kok Allah tidak adil. Adil, kitanya yang tidak faham. Bukan nggak adil, kitanya yang tidak faham, kitanya yang kurang husnuzon kepada Allah Subhanahu. Yang paling banyak orang jatuh dan tergelincir itu adalah sulit memahami baik sangka dalam persoalan iman yang terkait dengan ukuran yang dikasih Allah. Padahal dalam hadis Jibril itu Nabi pernah ditanyakan dengan malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Iman itu definisinya apa sih? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu nas. Apa saja yang disebutkan dalam Quran dan hadis, apalagi hadisnya secara ilmu kuat, maka disebut nususus syar'iyah atau an-nusus asy-syar'iyah, nas-nas agama. Kok kita bisa tahu rukun iman ada 6? Nabi yang ngomong ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Mungkin kalau iman kepada Allah hatam kali itu mah. Karena kata ulama, mengetahui Allah, mengenal Allah lebih mudah daripada mengenal wali. Wali beneran, bukan wali murid. Wali murid mah gampang, ada yang peyang, tompelan, burik, banyak itu. Itu gampang bedainnya kalau yang begitu. Wali Allah itu kekasih Allah. Fisik-fisiknya secara zahir disebutkan dalam riwayat Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam Hilyatul Auliya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, manhum awliyaullah, siapa itu wali-wali Allah? Kan di Quran disebutin tuh, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Nabi menjawab, karakter zahirnya kira-kira begini nih, hum idza ru'u dzukirallah. Kalau kita lihat orangnya, kalau kita lihat wajahnya, kalau kita lihat perangai sehari-harinya, yang kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kayaknya jarang orang sekarang kita punya teman, kalau kita lihat tampangnya kita ingat Allah. Yang ada ingat utang kayaknya. Rangsan 4 banget ke masjid ketemu jam mulu, utang belum dibayar, ya kan? Udah ketemu 2 lebaran lagi, begitu kan? Jarang orang sekarang berteman dengan orang yang kalau kita lihat mukanya kita ingat Allah, yang ada malah ingat yang lain. Itu ciri-cirinya wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Itu kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Mengenal wali Allah lebih susah daripada mengenal Allah. Kalau mengenal Allah mudah, Pak. Bapak fikirkan yang jernih dengan hati yang bersih, bahwa semua yang ada di alam dunia, nikmat atau tidak secara syahwat, semua datang dari Allah. Bapak dengan cepat cinta dengan Allah. Gampang sebetulnya. Etikanya husnuzon saja. Jadi orang dengan hitungan menit bisa dengan mudah cinta kepada Allah, dan dalam hitungan detik juga bisa dengan mudah membenci Allah itu. Tergantung bagaimana ilmunya. Makanya aspek ilmu itu aspek yang paling mendasar. Iman kepada Allah tamatlah. Iman kepada malaikat tamat. Iman kepada kitab Allah hafal. Iman kepada hari akhir masa iya enggak. Kepada hari akhir itu loh yang membedakan orang muslim dan tidak.
Kita iman kepada yang zahir, tapi iman kepada yang batinnya kok tidak. Hari akhir itu persoalan yang penting, yang urgen. Bahkan orang dianggap tidak beriman kepada Allah jika tidak beriman kepada hari akhir. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Karena itu persoalan eskatologi atau persoalan alam akhirat, dan kita harus percaya yang begitu. Karena kita sedang beriman kepada zat yang maha zahir sekaligus maha batin. Begitu kan di Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Gitu. Maka harus berimannya kepada dua hal, yang lahiriah, empirik, dan juga yang batiniah, yang esoteris. Itu harus beriman juga. Nah, problemnya saat ini begitu. Gak ada jaminan orang ilmunya tinggi-tinggi, Pak. Gak ada jaminan di sisi Allah. Bahkan terkadang yang ilmunya tinggi-tinggi malah banyak ngadalin Allah, banyak. Ya. Makanya minta sama Allah bukan ilmu banyak, ilmu bermanfaat. Itu mintanya sama Allah. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya doa minta kaya. Boleh. Selama nggak masang lilin, boleh. Dan nggak pakai jubah, nggak apa-apa, silakan. Mintanya sama Allah. Selama nggak ngider nggak masalah. Gitu. Mintanya sama Allah. Tapi ditambahin minta kaya dan barokah. Gitu. Boleh kok, orang Tuhan kita maha kaya, ya kan? Berarti orang yang masih khawatir terhadap persoalan rezeki berlebihan, maka imannya juga amatiran yang begitu. Imannya, mau ilmunya tinggi setinggi apapun, kalau dia khauful fakri, merasa takut fakir, ilmunya tidak manfaat. Gak manfaat ilmu. Makanya nyaris saya nggak pernah ngelihat ada ustadz takut susah gitu ya. Orang kalau dia ngaji bener mah gitu. Tapi kalau dia takut mulu, kayaknya bukan dia yang takut, bininya. Bininya Pak Haji, bukan dia yang. Bininya yang takut. Ustadz mah ikhlas banget, insya Allah ikhlas. Tapi kan orang rumah kagak. Kalau gua pulang kagak bawa bisa berantem. Daripada saya berantem sama bini, mendingan sama Pak Haji Haidir sekalian saya berantem gitu. Ya kan, ya ini persoalan realistis lah kata saya. Ya insya Allah orang kita kewajiban mengamalkan ilmu itu kewajiban dari agama. Uljima bil jamin minan nar. Jadi belum tentu yang sorbannya 3 meter belinya di pasar lama berarti paham betul iman, belum tentu Pak. Yang ahli ibadah sujudnya lama, rukunya lama, berdirinya lama, berarti paling paham betul tentang iman, belum tentu. Penyakitnya tentang iman tuh kebanyakan di rukun iman yang terakhir. Apa itu? Qada dan qadar Allah. Ya sholat subuh jalan, berjamaah jalan, tapi soal apa yang terjadi di alam dunia ini? Apa yang terjadi secara realitas? Kok nggak move on? Padahal faham bahwa semua yang terjadi tidak mungkin kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, tapi kan itu maksiat, kok Allah izinin? Bedakan izin dengan ridho, beda. Hari ini si Fulan bin Fulan nyolong sendal misalnya. Nyolong sendal kan maksiat, gosok bukan? Maksiat kan? Terjadi. Orangnya nggak tahu, sendalnya dibawa pulang. Berarti Allah izinkan Fulan bin Fulan berbuat maksiat karena khizlan, menjadi ukuran nanti mana orang baik, mana orang tidak. Berarti Allah nggak sayang. Sayang. Habis udah dikasih kesempatan, udah dikasih ikhtiar pilihan, dia milihnya begitu. Sekarang saya tanya, Allah maksa kita sholat subuh nggak? Kan enggak apa. Allah kasih pilihan ke kita, baina tidur, ngorok, ngiler, dan juga ke masjid. Itu kan pilihannya ke kita. Allah cuma nyuruh sholat, perintah sholat, persoalan ngerjain diserahkan kepada kita. Begitu juga orang yang maksiat, dikasih pilihan sama Allah, ini baik, ini buruk. Ternyata setelah diseleksi lebih memilih maksiat. Pertanyaan saya, salah Allah mengizinkan maksiat atau salah orangnya? Jawab yang tegas Pak. Ya orangnya, bukan Allahnya. Bapak mau jadi Mu'tazilah? Nyala-nyalain Allah?
Nah itu, karena kebaikan keburukan bukan dalam perspektif apa, tapi apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Kepleset enak apa enggak? Enggak kan? Nah itu buruk kan namanya buat kita. Tapi ada sisi positifnya enggak? Ada. Baik buruk itu bukan dari Allah, dari mindset manusia. Karena Nabi sedang berdialog dengan Jibril yang berbentuk manusia. Gak ada keburukan dari Allah tuh gak ada. Jadi kalau dalam hadis wabil khairihi wa syarrihi minallah, khairihi wa syarrihi inda tafkirin nas, menurut mindsetnya manusia. Kalau dari Allah semuanya baik, karena rahmatnya Allah melampaui dosanya makhluk. Rahmat Allah lebih luas dari dosanya makhluk. Bapak kepleset, Allah sayang sama kita. Bapak bangkrut, Allah sayang sama kita. Bapak sakit, Allah sayang sama kita. Yang saya sebutin semua kan gak enak itu. Sakit, bangkrut, ya kan? Tapi Allah sayang sama kita itu. Ditegur kita ini. Kalau jalan pelan-pelan, kepleset kan lu. Gitu. Kalau bisnis yang benar, bangkrut kan? Sedang ditegur kalau kita pakai basirah, mata batin kita yang dititipkan oleh Allah. Maka dzabal fuadu ma ro'a. Tidak mungkin fuad berdusta dalam dirinya. Istafti kolbak, mintalah petuah nasihat dengan hatimu sendiri. Maka dalam satu sisi berdialog dengan diri sendiri, ngomong sendiri itu positif. Meskipun kalau di masyarakat ngomong sendiri ya tanda-tanda rada gila sih sebetulnya. Tapi sebetulnya sisi itu ada positifnya, Pak. Kenapa? Bapak berdialog dengan diri sendiri. Tidak mungkin nalurimu berdusta dengan dirimu sendiri, nggak mungkin. Tapi kalau sama temen orang lain, wah, emang anak orangnya begini. Apalagi temennya temen deket, oh kagak ente mah, depan biji mata kita dong begitu. Nanti di luar di belakang mah ngomongnya beda lagi. Makanya nggak ada teman sejati di alam dunia ini, nggak ada. Teman sejati kita cuma amal soleh. Bapak punya teman akrab nggak? Tanya dah, lu mau ngikut gua nggak ke kuburan kalau gua mati? Kan kagak mau. Nggak mau. Semua ngantar nanti ke makam kecuali amal soleh yang ditinggalkan. Betul kan? Istrinya pun yang cakep banget, yang bedaknya bedak mall bukan pasar malam, cakep istrinya. Mau nggak tuh ngikutin lakinya meninggal dikuburin? Kan nggak mau. Pulang. Yang setia, yang setia kawan, yang bisa nemenin, yang mendampingi kita sampai menghadap Allah cuma amal soleh. Udah nggak ada yang lain. Makanya pilih teman terbaik. Latas habmalayun hiduka ilallahi haluh wala yadulluka alallahi maqaluh. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, bahwa orang tuh agamanya tergantung temannya. Makanya iman kepada qadar Allah penting, itu yang begitu-begitu penting ya. Bi an ta'taqida annallaha aujadal asya ala tibqi ma sabaqa bi ilmi, atau ala tibqi ma sabaqa min ilmihi. Kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu di alam dunia ala tibqi ma sabaqa bihi ilmu, sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kemarin di Pinang belum lama menyampaikan yang sama. Gitu kan, melampaikan sama ya. Wah itu mah bukan nggak sesuai pilihan saya, Pak Ustadz. Kayaknya Allah belum. Nah, awas nanti jadi penyakit hati. Sholat mah sholat, lu pakai gamis. Tapi soal tauhid yang begitu perhitungan sama Allah. Jangan. Kalau saya tanya, kalau sekarang pemimpinnya bukan yang Bapak coblos, takdir Allah bukan? Nah kan, kalau bukan sesuainya aja lah. Ya, begitu jawabnya. Emang apa begitu? Bukan pilihan saya mah pilihnya yang paslon ono. Takdir Allah itu. Ngaji lama-lama kagak ngerti, kagak paham. Enggak Pak Ustadz, itu bukan begini. Penyakit yang begini nih. Bukan salah gurunya, emang jianya yang budek kalau ngaji. Jangankan cuman pilpres, semut atau apapun pasti karena takdir Allah. Kalau Bapak paham itu, move on dong. Jangan kotori dong hatinya. Ngapa masih begitu aja ya? Ini kalau di pengajian kayak orang paham kayak ntar keluar dari sini angot lagi nih.
Saya masih ceplosin aja lagi ngaji juga, bodoh amat lah. Gue kagak diundang lagi juga kagak rugi. Loh saya punya santri kok di rumah bisa ngajar santri. Saya mah karena diminta sama Pak Haji, ya saya datang silaturahim. Itu bukan galak, bukan marah, ini bukan lapar. Ngapa ya? Galak amat ya. Nah itu ya. Fajami'u af'alil khalqi bitaqdirillah, maka semua perbuatan makhluk, fenomena yang ada di alam dunia pasti karena takdir Allah. Mau dia siapa kek, mau Andra Sony kek, mau Airin kek, siapa yang jadi nanti itu takdir Allah. Pak Ustadz, tapi prosesnya melalui begini. Dia jadi pemimpin prosesnya melalui begini. Mau prosesnya bagaimana baik buruk, urusan dia sama Allah. Kalau sudah jadi takdir Allah. Banyak nggak yang haji pakai ilegal? Tapi ternyata nggak kena razia itu loh di sana. Berarti ditakdirkan Allah bener haji namanya. Meskipun pakai cara babak belur ke sono loh. Nyolong, nggak ada pisah hajinya, segala macam ya kan? Lah ini ada yang pisahnya resmi, udah nunggu lama-lama, ternyata pas udah mau berangkat, kata dokter kagak bisa. Berarti belum ditakdirin Pak. Kok dia yang ilegal nyampe ke sono lah, gua yang resmi kagak. Takdir Allah Pak, belum namanya. Kalau ngaji tauhid yang hatam dikit, biar nggak ngedumel mulu sama Allah. Kan begitu. Kemarin yang waktu masalah pesawat jatuh juga yang 2021 tuh Pak, itu apa ya? Air Asia Pak, bukan Air Asia, Sriwijaya apa gitu. Ada orang yang udah mesen tiket lama-lama, ya mesen tiket lama-lama, ternyata semua udah siap. Ternyata pas di sana prosedur untuk, kan zaman COVID itu ya, prosedur untuk tes PCR apa itunya, itu nggak memungkinkan untuk berangkat, sampai marah-marah sama pihak maskapai itu, protes segala macam, mau nggak mau akhirnya batal hari itu dan pulang. Orang yang baru mesen saat itu ternyata masuk berangkat. Berarti yang pertama umurnya masih rada panjang, yang kedua calon mati aja makin mahal banget, pakai pesawat beli tiket, ya kan? Itu Masya Allah, yang Sriwijaya itu Pak, yang jatuhnya di Pulauan apa? Iya gitu. Bapak tahu anaknya Ridwan Kamil, tahu RK? Mahal banget loh matinya Pak, kudu ke Swiss dulu. Ya kan? Jauh banget, kudu ke Swiss dulu. Makanya Bapak doa, ya Allah biar di kasur aja di rumah, begitu. Ongkosnya kemahalan, sampai ke sono-sono cuman mati doang. Kan susah itu Masya Allah Rabbi. Itu percaya takdir itu susah Pak. Banyak orang maksiat batinnya di situ Pak. Salat, ibadah, tapi ternyata banyak maksiatnya. Semua yang diciptakan Allah di alam dunia pasti atas izin Allah Subhanahu. Allah izinkan terjadi ketaatan, Allah izinkan terjadi ibadah, berarti Allah sedang ingin meninggikan derajat hambanya. Kalau terjadi maksiat dan diizinkan Allah, berarti Allah sedang ingin menghinakan hambanya. Kok Allah begitu? Terserah Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang Allah kerjakan, yang akan ditanya kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengerjakan sesuatu atas dasar ilmunya, dan ilmunya itu melampaui ilmu manusia. Perdebatan dalam ayat khilaf, ayat khalifah itu Pak, inni a'lamu ma la ta'lamun, wahai malaikat, saya nih lebih tahu dari apa yang engkau tahu. Kalian tahu begini-begini, saya lebih tahu. Karena tidak mungkin pencipta tidak lebih tahu dari yang diciptakan, tuh nggak mungkin secara akal. Nah itu para jamaah sekalian rahmati Allah. Maka fayam bagi lil insani ayyardo bikulli ma yajri bihil qada. Fayam bagi seyogianya ayyardo bikulli ma yajri. Seyogianya orang beriman ikhlas, ridho lapang dada terhadap apa saja yang berlaku di alam dunia ini, yang semua dasarnya adalah kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua amalan yang tidak akan pernah hilang dengan sebab kita berbuat maksiat. Kan kaedahnya secara ilmu begini Pak, Bapak berbuat baik, kemudian setelah berbuat baik berbuat maksiat,
yang tadi itu hilang pahalanya, yang tadi kebaikan itu. Nah, Bapak setelah maksiat ditiban dengan kebaikan, maka dosa-dosa tadinya hilang itu. Maksud saya dosa kecil. Kalau dosa gede mah tobat, tetap sholat tobat, istighfar itu. Ini mah dosa kecil. Kadang-kadang yang kagak keberasa, yang nggak keberasa, yang nggak kerasa, yang nggak sengaja. Kan nggak sengaja yang kebanyakan mah. Kalau yang sengaja mah masih ada remnya, cakra malah tromol. Tapi kalau seandainya dosa yang nggak disengaja, itu yang numpuk Pak, ditumpuk nggak sengaja. Ya. Lagi kongkoh, kita lagi nongkrong atau lagi apa, lagi ngobrol, nggak sengaja tuh ngomongin apa segala macam. Nah itu yang kadang-kadang banyak di dalam diri kita. Nah itu bisa hilang dengan sebab kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama, ada dua amalan yang kalau Bapak berbuat maksiat sekalipun gak akan hilang pahala ibadahnya. Yang pertama, ar-ridha'u biqada'illah. Rela, lapang dada, ikhlas dengan takdir Allah. Kenapa tidak move on wahai ayyuhal muslimun? Kenapa tidak? Tugas kita saling mendoakan sesama orang yang masih sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita harus berbaik sangka kepada orang yang dari kecilnya memang muslim, memang Islam. Dengan sesama muslim saja baik sangka, darahnya haram, apalagi kepada orang-orang yang lebih dekat lagi dengan kita. Kalau mau real secara ilmu, ya semua makhluk Allah itu harus dihormati dan dihargai dan berbaik sangka. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada doanya Pak. Pernah dengar doanya anjing kepada Allah, doanya khinzir, babi kepada, ya Allah, saya bersyukur kepadamu, saya ditakdirkan menjadi hewan yang najis, tapi tidak ditakdirkan menjadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Lebih hina mana? Babi atau orang ninggalin sholat dengan sengaja? Ayo, ayo lo, didoain sama babi itu. Ya Allah, saya bersyukur ditakdirkan menjadi hewan yang hina, tapi tidak ditakdirkan menjadi orang yang tidak sujud kepadamu. Padahal akalnya waras, fisiknya sehat, duitnya seabreg-abreg, tapi nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi setan, tapi bukan doa ini, bukan. Ketawa, cengengesan. Ya, cengengesan ketawa. Tiap hari sujud kepada Allah. Sholat subuh berjamaah. Ngajinya rajin. Setan tawa. Sujudmu doang kepada Allah. Doamu banyak kepada Allah. Tapi masih ragu dengan takdir Allah. Percuma kau sholat. Saya ingat film apa itu ya? Film apa itu? Kodrat apa? Film apa itu? Dia film horor, tapi religinya itu yang buat saya bagus gitu Pak. Jadi ada dialog nih antara Dedemit sama Ustadz. Dialog ya. Bapak mau percaya kagak urusan Bapak itu mah terserah loh. Ya, yang dialog sama jin itu ya. Dari mana sampean atau begitulah. Ya, aing, nah yang begitu tuh. Yang begitu tuh ya. Bapak mau percaya terserah, itu bukan urusan gua lah. Ini saya mah nyeritain doang itu. Ya. Nah, itu akhirnya pas dia dialog itu, dia baca ayat kursi apa segala macam, malah setannya lebih hafal. Lebih hafal, kata setannya, gua ngaji juga keles sama, cuman gua gara-gara nggak hormat sama Adam aja, gua jadi rojim, jadi tercela begitu. Emang lu, kata setan, mereka tuh dilaknat Allah bukan karena nggak sholat. Iya, hati-hati loh. Bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak puasa, karena takabur. Jadi yang sekarang punya takabur, mending kabur dah. Yang sekarang punya takabur, hilangin dikit-dikit, itu dosa besar, bisa rontok semua itu. Kata setan, kami ini memang dilaknat Allah, tapi bukan gara-gara meragukan takdir Allah kayak Bani Adam, gitu kata dia. Itu nyelekit loh, nyelekit itu. Kami ini dilaknat Allah bukan karena meragukan takdir Allah kayak Bani Adam. Umat Muhammad nih munafik, paginya sujud, siangnya ragu terhadap takdir Allah. Begituin sama setan. Kata saya, lah kayak gua ini yang begini. Kata saya, ya Allah, benar banget itu. Kita sholat sama Allah masih ragu tetep. Buktinya kalau doa agak nodong dikit kan kita, apalagi dekat lebaran.
Doanya rada nodong tuh, ya Allah, kudu ini mah 2 karung mah beras kudu ada ya Allah. Jangan sampai enggak lah. Masa begitu? Jangan sampai enggak. Ini kayaknya pensiunan TNI yang doa. Jadi ada galak dikit kayak jangan begitu, Pak. Minta saja sama Allah, dikasihnya berapa. Memang kita ini yang bikin gengsi ngucap alhamdulillah apa sih, Pak? Yang bikin kita gengsi ngucap alhamdulillah itu apa? Bersyukur kepada Allah tuh. Kita nih kadang-kadang ngomong alhamdulillah paseh. Alhamdulillah kalau banyak orang doang. Biar dianggap apa kali? Tapi kalau lagi sendirian dah, Bapak sama Allah selagi sendirian saja berdua, ngomong alhamdulillah aja kadang-kadang. Makanya saya bilang, orang yang kalau sholat berjamaah di masjidnya lama karena imamnya enak, suaranya enak, kan dia kalau sholat sendiri suaranya sember tuh kayak knalpot motor gitu. Kalau dipimpin sama imam kan enak gitu kan ya. Tapi sebetulnya secara kaidah yang benar nih, yang benar, sholat sendirian di rumah yang lebih lama harusnya. Ini mah enggak dibalik, sholat di masjidnya lama, sholat di rumah, sholat isya setengah menit beres. Padahal rokaatnya 4 loh, Pak. Sholat subuh makin lupa, nih rokaat kedua apa ke-8 katanya. Subuh loh itu kelihatan banget nggak pernah sholat. Makin 2 rokaat aja makin lupa. Masya Allah, itu kadang-kadang kita yang begini-begini nggak pernah perhatian, yang begini-begini. Akhirnya apa? Rusak ibadah kita, muflis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya sama Allah, ya Allah. Saya dulu ingat sekali ya, ada orang, Pak Kiai, saya minta diijazahkan doa. Doanya bagaimana ya? Cuman dikasih begini doang, Pak. Minta sama Allah selamat dunia. Ternyata pas saya pikir-pikir, itu kan doa sapu jagat ya. Yang bagaimana Bu bunyinya, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa pas udah gede rada kagak mau baca doa begituan? Malah anak SD kalau pulang sekolah sama gurunya baca doa gituan. Simbol, wah udah mau pulang sekolah ini, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal itu doa yang luar biasa. Minta saja sama Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau di dunia selamat, enak hidup, Pak. Di akhirat selamat, lebih nikmat lagi di akhirat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada yang dapat jaminan, nggak ada. Wah, saya anaknya si Fulan, bodoh amat, nggak ada jaminan. Saya anaknya Fulan, saya ininya Fulan, nggak ada jaminan kok. Kalau mau nunjukin, jangan nunjukin bapak. Nunjukin bapak nggak gentle banget. Man anta, nunjukin diri ente siapa. Ana ibnu Fulan, ana bintu Fulan. Yang dia banggain bokapnya mulu. Iya, entenya siapa entenya. Jangan baba ente bawa mulu. Kalau nama saya adalah Haitami, itu memang orang tua nyuruh pakai, Pak. Kalau itu mah nyuruh pakai nama baba lu aja kata. Orang Indonesia nih kadang-kadang nyebut nama baba ada kagak mau katanya. Yang nggak mau orang dulu karena nama babanya aneh. Orang dulu kan nama babanya Perancis, Haji Cepek. Begitu. Kan gak enak banget namanya udah cakep-cakep, Abdullah bin Cepek. Bagaimana? Masa Cepek namanya? Ya. Ada lagi Kijang, ada. Perasaan kata gua Kijang hewan dah ya. Tapi jadi nama orang. Orang dulu tuh, Pak, namain anak asal nyebut. Namanya Keder aja ada. Keder tahu nggak Pak Keder? Nyasar. Ada orang dulu namanya Keder. Ada. Orang sekarang namanya keren-keren. Alfredo atau apalah segala macam. Makai nama-nama barat begitu tuh, kayak dunia terbalik tuh. Padahal orang kampung namanya makai nama Richard. Gua kagak alem. Nama Richard begitu, nanti malaikat manggilnya bingung. Ini bahasa apa nih Richard? Begitu. Makanya kasihlah nama yang baik kepada anak. Kasih nama tabarukan ke Nabi, pakai nama Muhammad atau nama Ahmad, terserah itu. Karena nanti mereka diabsen di hadapan Allah bi asma'i abaihim, dengan nama-nama yang dikasih oleh orang tuanya. Ada lagi nama singkat padat terpercaya, ada tuh. Ya, saya punya santri kan namanya singkat doang, 4 namanya. TIKA. Tika. Itu kalau bikin paspor ribet tuh, Pak Haji. Karena harus 3 digit kan. Iya, harus ditambah nama Mbaba Mangkongnya tuh. Udah nama Mbaba Mangkongnya jelek lagi namanya.
Itu kadang-kadang kita nih nggak pede, yang begitu nggak pede. Padahal ya Nabi Muhammad itu selalu, kalau orang Arab memang lebih senang bapaknya dipanggil, disebut, lebih senang ya, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Nah itu para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang pertama tadi, bahwa ibadah yang tidak akan hilang dengan sebab kita berbuat maksiat adalah ridho ikhlas terhadap takdir Allah. Ini kalau kita kaji masalah kodok sama kodar doang Pak, kagak tamat 1 semester Pak, nggak tamat. Kenapa? Persoalan yang sangat pelik dalam akidah cuman itu ya. Banyak orang yang gagal secara iman, gagal secara prinsip, gagal secara tauhid karena ragu terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa saja mantapkan saja lah Pak. Kalau saya sih biasanya sering ngajarin santri, kan mereka kan nanti udah pada pulang tuh, kalau udah kelas SMA pulang ke rumah, saya bilang begini, apa saja yang terjadi kamu rasain di alam dunia ini, belajarlah biasa saja, berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir boleh, tapi berlebihan bisa menuntunmu kepada maksiat. Kenapa? Meragukan takdir Allah lebih besar dosanya daripada yang lain. Akbarul kabair al-batinah, dosa besar secara batin salah satunya adalah meragukan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi adalah al-asafhu an ibadillah, memaafkan hamba-hambanya Allah ya. Itu jadi bahan pertanyaan tuh ntar tuh ya. Yang pertama rela kepada ikhlas kepada keriduan Allah, kepada takdir Allah. Yang kedua mudah memaafkan orang lain. Itu amal yang luar biasa, tinggi pahalanya bagi Allah, tinggi ya. Karena nggak semua orang bisa memaafkan saudaranya. Karena di dunia, di politik kayak begini nih, banyak banget yang bersorban kagak bisa maafin saudaranya, banyak. Apalagi di grup-grup WA yang kiai kelihatannya kayak dedemit malah. Kenapa? Maksiat batinnya ditonjolin. Jangan, itu calon pasek, itu calon begini. Masya Allah, kata saya, mana kiai lagi yang begini. Kalau kiainya aja begini, jamaahnya bagaimana? Nuntun umatnya, kata saya. Nauzubillah min zalik. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga kualitas ibadah kita dipelihara oleh Allah, sehingga apa yang menjadi problem hidup, apa yang menjadi realitas ketika kita hidup di alam dunia ini, yang menjadi dasarnya adalah bahwa kita beriman kepada Allah seutuhnya dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.